Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang mendapatkan siaran video ini semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperjumpakan dengan merenungkan firman Tuhan untuk masa depan kita, di mana kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi kita sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita harus punya bekal, punya tiket untuk mendapatkan kerajaan sorga yang dijanjikan Tuhan itu kepada kita, hidup kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku semuanya, itu tidaklah gampang untuk mendapatkannya, tapi itu harus penuh pengorbanan untuk mendapatkan itu semua. Jadi itu Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita kembali kepada laptop, kepada Alkitab, karena di Alkitab sungguh-sungguh jelas diajarkan kepada kita, di mana Yesus tahun 2000 lalu sudah mengajarkan bagaimana sebetulnya kita untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Karena Yesus sudah menunjukkan, sudah mengajari kita bagaimana sebetulnya untuk mendapatkan kerajaan surga itu. Karena dia mengatakan, akulah jalan, satu pun tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu katanya di Yohanes 14 ayat 6. Jadi itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab yang kita percayai, di mana tahun 2000 lalu Yesus sudah mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya janji-janji Tuhan itu betul-betul sampai dan betul-betul kita dapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi ini semua saudaraku bukanlah hasil kekuatan kita, bukan hasil kegigihan kita, tapi semua itu Bapak saudaraku karena kasih anugerah Tuhan. Karena Tuhan begitu besar mengasihi dunia ini, mengasihi umat manusia, sehingga dia datang ke dunia ini untuk menuntun, mengajari, membimbing kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dikatanya di Alkitab mengatakan Roma 6 ayat 15 mulai Bapak Saudaraku, katanya begini, dunia dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Jadi jangan kita Bapak Ibu Saudaraku menganggap Yesus sudah datang ke dunia ini, sudah disalib untuk menebus dosa kita sehingga kita berbuat dosa lagi. Karena Yesus mengatakan siapa berbuat dosa lagi berarti dia adalah hamba-hamba iblis. Karena apa? Karena iblis setiap saat berbuat dosa. Jadi walaupun mungkin kita sudah ditebus dosa-dosa kita, kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Harus kita kejar kekudusan itu. Jadi itu semua Bapak Saudaraku, kalau kita tidak ada Roh Kudus dalam hati kita, kita tidak akan mampu, tidak akan dibukakan rahasia firman Tuhan ini kepada kita. Jadi ayat 16 katakan kepada kita, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi dua
kehambaan ini ada dua. Apakah kita dipimpin oleh hamba dunia ini? Apakah kita memang dipimpin oleh hamba Tuhan Yesus Kristus? Nah, jadi semua kita hidup dalam dunia ini dua pilihan yang harus kita pilih. Apakah memang kita turut mengikuti aturan-aturan dunia ini, menikmati dunia ini, pesta pora dengan dunia ini? Apakah kita menderita pikul salib, mengikut jejak Yesus? Nah, jadi memang sebetulnya kita hidup dalam dunia ini pilihan. Makanya seberapa manusia harusnya orang Kristen mengikuti kebenaran firman Tuhan dengan sepenuhnya. Karena apa? Karena penderitaan. Harus kita menanggalkan kedagingan kita. Itu sangatlah sukar. Jika kita hidup dalam kedagingan kita ini, itu sangatlah sukar untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kita melihat zaman-zaman sekarang ini hanya formalitas saja Kristen, tapi tidak tahu manakah itu anak Tuhan, manakah itu anak dunia. Kenapa? Karena itu tadi tidak bisa dia melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena situ penderitaan, pikul salib, ikut Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau kita di dalam dunia ini, ya kita selagi kita punya uang, kita bisa menikmati semua. Apa mau kita, pesta pora dan macam-macam dan sebagainya. Kalau jika kita mempunyai uang. Nah, tapi kalau kita anak-anak Tuhan, kalau memang betul-betul kita itu anak-anak Tuhan, kita itu tidaklah hanya mengajarkan supaya kita itu hanya ke gereja. Bukan hanya kita ke gereja, bukan hanya kita Kristen, tapi kita itu harus menjalankan seturut dengan Alkitab. Jadi tidaklah gampang manusia untuk melakukan itu. Makanya banyak manusia saat ini mengambil keputusan yaitu menjalankan kebenaran diri sendiri, tidak sesuai dengan Alkitab. Walaupun mungkin temanya diambil dari Alkitab, tapi diubah untuk seturut dengan kehendak daging, supaya kita itu hidup dalam daging. Nah, jadi tidak lagi hidup di dalam roh. Nah, jadi jika kita tidak hidup dalam roh, kita tidak akan bisa mengikuti seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Karena sangat berat jika kita masih kedagingan, kita masih menuruti kedagingan. Makanya kita melihat banyak orang Kristen pada saat ini masih mengikuti kehendak dagingnya. Nah, jadi diambillah firman Tuhan ini, dicampur baurkan firman Tuhan dengan kedagingan ini. Sebetulnya nggak bisa, karena dia putih dan hitam, nggak bisa itu campur aduk. Kalau dunia saja, kalau memang firman Tuhan saja, tak bisa campur aduk. Tapi kenapa manusia mencampur aduk? Karena kedagingan tadi, tidak bisa dia menanggalkan kedagingan ini. Tidak bisa menanggalkan kedagingan ini, karena kita masih hidup di dalam daging, masih hidup di dalam dunia. Makanya sangat sukar kita menanggalkan itu. Makanya manusia mengambil alternatif bagaimana supaya bisa menjalankan kebenaran firman Tuhan dengan semi saja, tidak menjalankannya dengan taat dan setia. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekarang pilihan kita ini kemana? Apakah memang kita itu mengambil keagamaan kita hanya sekedar untuk dunia saja, untuk membela daging kita saja? Apakah memang keagamaan kita ini kita mengambilnya untuk kebenaran, untuk supaya kita mendapatkan kerajaan sorga? Itu tergantung pilihan kita. Tuhan juga tidak paksa kita itu kemana. Haruskah memang mengikut Tuhan Yesus? Apakah memang kita mengikut dunia? Tuhan Yesus itu diberikannya kita hak bebas kemana yang harus kita berjalan. Nah, jadi ini Bapak Saudaraku, supaya kita mengerti kemana tujuan hidup kita. Ini semuanya harus kita mengkoreksi diri kita dan kembali kepada Alkitab. Kita baca Alkitab supaya kita mengerti kemana kita berjalan, supaya kita ini tidak diombang-ambingi situasi dunia ini. Jika kita tidak melakukannya dengan sesuai dengan Alkitab,
kemana kita ini? Kemana kita ini jika kita tidak mau mengikuti di mana ajaran Tuhan Yesus? Ayat 17 mengatakan kepada kita, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi sini tadi katanya bersyukurlah jika kita memang mau berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Alkitab. Jadi ini bersyukur, ini satu karunia kasih karunia kepada kita jika kita mau menaati firman Tuhan, firman kebenaran. Itu satu anugerah, karena sangat sedikit orang yang mau menaatinya, kembali kepada Alkitab sesuai yang diajarkan Tuhan Yesus. Sangat sedikit. Banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Itu kata firman Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ini tinggal kita, kemanakah arah tujuan kita, kemanakah kita berjalan saat ini, supaya kita ini betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu kerajaan sorga. Jadi supaya kita jangan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ayat 18 mengatakan kepada kita, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita sudah dimerdekakan. Yesus disalib ke salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita. Jadi kita sudah beli dengan lunas dengan darahnya. Jadi kita itu sebetulnya sudah enak, tidak lagi seperti dari nenek moyang kita, bagaimana Adam dan Hawa. Tapi kita ini sudah begitu enak karena Yesus sudah datang ke dunia ini untuk memperjelaskannya, untuk menunjukkan jalan bagaimana sebetulnya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Dia sudah datang ke dunia ini dan dia sudah membayar utang kita lunas. Jadi tidak lagi kita membawa dosa-dosa keturunan, karena ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita dikuburkan sehingga kita bangkit. Situ kita sudah menjadi lahir baru. Dari situ kita akan bangkit, dan kita itu sama seperti Tuhan Yesus, kita juga akan mengikuti jejaknya. Jadi kita tidak lagi berbuat dosa karena kita sudah meninggalkan dosa. Jadi itu ajaran Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita ini jangan lagi sama seperti dunia ini, tetap di dalam berbuat dosa. Karena banyak saat ini kita melihat dia mengatakan manusia tidak mungkin luput dari dosa. Tentu kita tetap dalam dosa, tapi Tuhan itu maha baik, maha kasih, maha pengampun. Dunia mengatakan seperti itu. Jadi walaupun dia berbuat dosa, tapi dia hari Minggu ke gereja, dia menganggap dosanya itu sudah diampuni, sudah lunas. Jika demikian, nggak mungkin ada penghakiman. Jika memang seperti pendapat kawan-kawan kita, ya tentu tidak ada penghakiman. Tentu ketika kita ke gereja semua lunas, semua sudah terbayar. Apapun kita lakukan dalam seminggu ini, ketika kita datang ke gereja minta ampun kepada Tuhan, lunas. Jadi sama seperti orang-orang penjahat, begitu ketangkap bertobat dia bilang, ketika dilepas dia akan berbuat lagi. Jadi itu betul-betulnya bukan pertobatan, tapi hanya minta ampun supaya dia jangan disiksa. Jadi hanya sekedar seperti itu saja. Jadi sebetulnya tidak sebegitu Bapak Saudaraku, tapi sebetulnya kita itu meninggalkan, berbalik. Jadi tidaklah kita tetap di situ, tetap kita dalam dosa. Ketika kita kedapatan, kita tidak berbuat dosa. Ketika tidak kelihatan, kita berbuat dosa lagi. Berarti itu belum berpindah. Padahal kita sini diajaran Tuhan, dikatakan Tuhan Yesus kepada kita sudah berpindah dari lama menjadi yang baru. Jadi kita sudah meninggalkan yang lama itu. Itu ajaran Yesus kepada kita. Jadi ayat 19 mengatakan kepada kita, aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada
kedurhakaan. Demikianlah kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Nah, jadi kita itu menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, supaya kita tidak lagi melakukan kelakuan dosa yang berbentuk dosa. Nah, jadi jika kita masih melakukan berbentuk dosa, berarti kita belum lagi hamba Tuhan, tapi kita masih menghamba dunia. Nah, jadi tidaklah bisa kita mengatakan saya ini anak-anak Tuhan, karena yang mengetahui bahwa kita itu anak-anak Tuhan atau tidak, apakah kita memang layak atau tidak, itu hanya Tuhan dengan kita. Manusia tidak bisa melihat di mana apakah kita itu anak Tuhan atau tidak. Karena apa? Karena kita melihat hidup ini hanya rambutnya sama-sama hitam, tapi hati siapa yang tahu? Yaitu yang tahu Tuhan dengan kita. Jadi perbuatan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Buah-buah yang kita dapatkan dari kebenaran firman Tuhan itu harus menjadi terang, menjadi contoh, menjadi berkat. Tidaklah sama seperti dunia ini lagi. Jadi itulah perbedaannya kita sebetulnya jika kita sudah mengaku anak-anak Tuhan, tampil beda. Setiap langkah kita, setiap laku kita, setiap perbuatan kita itu beda dengan anak-anak dunia. Tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi kita itu mementingkan orang sekitar kita. Itulah kita tandanya kita itu anak-anak Tuhan, karena kita diajari Tuhan Yesus kita tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita itu mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Bagaimana kita jika kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri? Tentu kita tidak egois, tentu kita sama-sama berjuang, sama-sama mengasihi, sama-sama berdoa, sama-sama menopang, saling mengampuni, saling mengasihi, saling mendukung satu lain. Itu jika kita sudah sehati, sependapat, seide, saling mengasihi satu lain. Jadi tidak lagi egois. Nah, tapi ini Bapak Saudaraku, kita melihat saat ini itu sudah menipis, sangat-sangat sudah menipis. Bahkan juga orang Kristen pada saat ini kita melihat jika kenyataannya saya ini anak Tuhan, tapi masih kelakuannya belum, masih juga kita dalam pembicaraannya juga belum. Jadi masih perjalanannya sehari-hari itu belum. Karena apa? Karena ya gak gampang itu menjalankan kebenaran firman Tuhan seperti Tuhan Yesus, lemah lembut, penuh dengan kasih, tidak egois, tidak mementingkan sendiri. Itu gak gampang. Hanya jika ada Roh Kudus lah yang bisa kita menuntun, membimbing kita. Jika tidak ada Roh Kudus untuk mengajari, membimbing, menopang kita tidak akan mampu, karena itu tidaklah gampang. Karena harus itu menanggalkan daging, menanggalkan kedagingan kita, sehingga kita itu jika kita hidup dalam dunia ini sudah mati rasa, seakan kita itu sudah mati rasa. Karena apa? Karena ya mungkin tadi kita yang duluan, tapi kita lihat, karena kita melihat tadi orang tua lagi di belakang kita, sehingga kita dipersilahkan orang tua itu lebih dahulu, sehingga kita itu menjadi terbelakang jika kita antrian. Nah, kenapa seperti itu? Yaitu karena kasih. Jadi kita tidaklah seperti dunia ini. Jika ada salah, dia akan mendahului antrian itu. Dia akan, apalagi ada dekingnya di situ, dia akan jumpai dekingnya supaya dia lebih dahulu. Kenapa seperti itu? Karena itu tadi mementingkan diri sendiri. Hampir saat ini kita melihat seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika tidak ada Roh Kudus dalam hati kita ini, tidak mungkin ada kasih itu, kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi banyak sekarang ini kasih karena ada maunya, karena ada tujuannya, bukannya kasih seperti kasih Tuhan Yesus. Jadi ini Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, supaya Alkitablah yang menuntun, mengajari kita, karena ada Roh Kudus untuk menopang kita. Ayat 20 mengatakan kepada kita, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Jadi semuanya itu adalah kematian.
Kenapa manusia melakukan seperti itu? Karena dia lupa akan kematian, lupa akan kemana dia nanti akan akhirnya. Nah, jika manusia itu tidak lupa, jika itu manusia menyadari bahkan kita ini kemana akhirnya nanti kita, pasti kita itu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita ini manusia hampir-hampir saat ini lupa akan kematian, lupa akan memikirkan kemana kita pergi. Karena apa? Karena begitu gencarnya si iblis itu untuk membisikkan kita, begitu gencarnya iblis itu untuk mengotoy-ngotoy kita, begitu gencarnya iblis itu untuk menggiring kita supaya kita itu bersama-sama dia nanti akan dibakar di api neraka. Jadi itu Bapak Saudaraku, semuanya adalah pilihan kita. Kemana kita mau? Apakah memang kita mau menuruti seturut dengan Alkitab? Mari datang kepada kebenaran, yaitu firman kebenaran, yaitu Alkitab yang kita percayai dan kita taati dengan setia. Jadi jika kita tidak mengikutinya, jika kita tidak membacanya, bagaimana kita tahu bagaimana petunjuk dari Tuhan? Karena itulah surat Tuhan Yesus diberikannya kepada kita tahun 2000 lalu untuk petunjuk jalan untuk mendapatkan kerajaan sorga. Jadi jika kita hanya mengikuti ajaran manusia, ya tentu manusia mengajarkan seturut dengan kehendaknya, seturut dengan seleranya, seturut dengan pengetahuannya. Nah, jadi tidak lagi melakukannya seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, karena sangat sukar melakukannya jika dengan kedagingan kita melakukannya. Karena kebenaran firman Tuhan yang seturut dengan Alkitab sangat sukar. Jika tidak ada Roh Kudus untuk membimbing, menopang, memberikan kita kekuatan, kita tidak akan mampu. Makanya rata-rata saat ini kita banyak membelotkan firman Tuhan ini seturut dengan kehendak manusia, menjalankan kemarahan diri sendiri. Jadi bukan lagi seturut dengan Alkitab. Jadi jika demikian, apakah kita memang ini nanti mendapatkan kerajaan sorga? Itu tidaklah kita mengerti, itu urusan Tuhan. Nah, tapi kita ini, jika kita kembali kepada Alkitab seturut dengan apa yang ajaran Tuhan Yesus kepada kita sudah pasti mendapatkan kerajaan sorga. Karena apa? Karena itu sudah jelas ajaran Tuhan Yesus yang kita lakukan sesuai yang diajarkannya tahun 2000 lalu. Karena akulah jalan satupun tidak sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, itu kata Tuhan Yesus. Jadi jika Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, ya kita imani, kita percayai. Karena ya kita tidak pernah, satupun kita ini tidak pernah jumpa dengan Tuhan, tapi dengan firman-Nya lah. Makanya firman-Nya ini kita uji, kita lakukan. Jika tidak betul firman Tuhan ini, ngapain kita mesti beribadah, ngapain kita mesti ikut Tuhan Yesus jika tidak benar? Jadi mari, jika kita betul-betul memang ingin mendapatkan kerajaan surga itu, marilah kita uji firman Tuhan ini apakah benar, apakah tidak. Jika tidak benar, ngapain kita susah-susah memikul salib, menanggalkan kedagingan kita. Jadi kita praktekkan, kita uji firman Tuhan ini. Jadi Bapak Saudaraku, bagaimana cara mengujinya? Harus kita taati setia, bagaimana sesuatu dan tertulis Alkitab ini kita lakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Kita undang Roh Kudus masuk ke hati kita, sehingga Roh Kuduslah bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat 22 mengatakan kepada kita, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengurusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sini kata tadi kepada kita sangat jelas kita ini tergantung kita kemana arah tujuan kita. Karena Tuhan Yesus sudah jelas tadi mengatakan kepada kita tadi, di mana tadi ayat 22 tadi mengatakan kepada kita, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi jika kita itu betul-betul menyerahkan diri pada Tuhan dan melakukan seturut dengan kehendak Tuhan,
Jadi kita itu mendapatkan hidup damai sejahtera, hidup yang kekal itu. Jadi jika kita melakukan seturut dengan kehendak kita, seturut dengan aturan-aturan dunia ini, tentu kita tidaklah mendapatkannya ini, karena ini semuanya Yesus sudah memperjelas kepada kita seturut dengan Alkitab yang diajarkan kepada kita. Ayat 23 mengatakan kepada kita, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu maut. Nah, jadi jika kita masih berbuat dosa, tentu kita itu menuju ke maut, menuju api neraka, menuju hukuman. Nah, jadi ini semua saudaraku, jangan kita menganggap bahwa kita ini sudah bebas. Jangan kita menganggap kita ini sudah selamat. Jika kita tidak melakukan seturut dengan Alkitab, tentu kita masih dalam penghukuman. Karena apa? Karena kita nanti ketika Yesus datang kedua kalinya, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Nah, jadi kita bukannya bebas seperti yang manusia mengatakan, jika kita percaya, jika kita orang Kristen sudah pasti selamat. Itu adalah perkataan manusia, bukanlah menurut apa tertulis di dalam Alkitab diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi kita harus bekerja, harus berbuat, harus bertindak. Nah, jadi tidaklah kita bisa itu diam-diam saja, mementingkan diri sendiri, tidak memperhatikan sekeliling kita. Kita diajarkan Tuhan Yesus kita tidak egois, tapi kita itu diajarkan Tuhan Yesus kita kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kata Tuhan Yesus kepada kita. Jadi berarti kita itu saling merangkul satu lain, saling peduli satu lain, saling mengasihi satu lain, saling mendoakan satu lain, saling mengajari satu lain, saling mengingatkan satu lain. Jadi tidak mementingkan sendiri. Jika saya mementingkan diri sendiri, saya tidak mau untuk sama seperti ini, membuat video seperti ini. Karena ini pemborosan, secara daging ini, secara dunia pemborosan. Saya membuat video renungan setiap pagi itu yang namanya pemborosan, membuang-buang uang, membuang energi. Nah, saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya setiap pagi secepatnya karena membuat renungan pagi ini. Itu kan secara manusia pemborosan. Tapi harapan saya bukanlah dunia ini. Harapan saya itulah ada kerajaan surga. Harapan saya juga semua Bapak Ibu Saudaraku mau melakukannya, karena saya tidak egois. Saya itu mau kita bersama-sama untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan, mendapatkan kerajaan surga. Karena ini yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Saya tidak punya uang untuk membagi-bagikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Saya hanya bisa membagikan, mengingatkan supaya kita bersama-sama berjalan menuju kerajaan surga itu. Itulah pemberian saya. Dari itulah tahun 2007 sampai sekarang saya lakukan kepada semua banyak orang, bahkan ke kampung-kampung, bahkan juga ke penjara, bahkan juga ke radio. Saya itu ikut mengambil bagian. Itu kan semua pemborosan, buang-buang uang. Tapi itu semua Bapak Saudaraku, karena tujuan kita bukanlah dunia ini. Karena dunia ini Bapak Saudaraku semuanya tinggal semua Saudaraku, satu pun tidak kekal. Di dalam dunia ini satu pun tidak kekal, semuanya kita akan tinggalkan. Tapi kita itu akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi jika kita melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia, semampu kita akan mendapatkan upah. Jadi itu tidak sia-sia Bapak Saudaraku. Jikapun kita ini di dalam dunia ini, kita juga tidak akan sia-sia. Jika kita melakukannya dengan taat dan setia, kita akan dipelihara Tuhan. Dipelihara Tuhan Bapak Saudara, karena saya sudah merasakannya. Walaupun saya tahun 2006 sampai sekarang tidak bekerja untuk menghasilkan uang untuk membiayai istri, anak-anak saya, Tuhan pelihara. Tuhan mencukupkan saya. Saya pergi ke sana sini untuk melayani ke kampung-kampung, ke penjara, ke radio, bahkan juga ke rumah sakit dan sebagainya. Tuhan cukupkan. Padahal saya tidak pernah menerima uang dari pelayanan saya, dari pasien saya, dari jiwa-jiwa yang saya doakan itu, tidak pernah. Bahkan juga dia pernah nginap di rumah kita ini bahkan seminggu. Berapa kali orang datang ke rumah ini, sudah penyakit sangat parah, dia datang ke rumah ini untuk berdoa. Saya layani tiap hari sampai dia sembuh, sehingga dia pulang. Dia berikan amplop pada saya mengatakan, inilah, bawalah ini amplop ini untuk puding Bapak. Itu saya mengatakan pada dia. Jadi itu saya kerjakan Bapak Saudaraku. Tapi saya tidak akan kekurangan pada sampai saat ini.
Tuhan memberkati saya, Tuhan mencukupi saya. Tapi saya tidak seperti teman-teman saya untuk menerima itu, sehingga banyak teman-teman saya seperti untuk melakukan doa-doa ini. Bahwa saudaraku, banyak kawan-kawan saya sudah pergi berapa kali ke Israel sana karena dia menerima itu. Tapi ya walaupun saya tidak pernah kemana-mana, saya tidak merasa apa-apa saudaraku. Karena apa? Karena saya ini tujuan saya adalah mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Bukannya tujuan saya untuk menikmati dunia ini, bukannya untuk pesta pora di dunia ini, untuk bersenang-senang di dunia ini saudaraku. Tapi itulah penderitaan yang saya alami, penderitaan daging, menanggalkan kedagingan ini. Nah, jadi ini Bapak Saudaraku, jika kita tidak ada Roh Kudus untuk menuntun, menopang, mengajari kita, itu tidak akan kita mampu. Kita tidak akan bisa Bapak Saudaraku. Jadi marilah Bapak Saudaraku, kita kembali kepada Alkitab supaya kita itu benar-benar mendapatkan kerajaan sorga itu Saudaraku. Jangan percaya apa kata orang. Kembalilah kepada Alkitab. Jika sesuai dengan Alkitab, barulah itu benar. Jika tidak sesuai dengan Alkitab, jangan percaya saudaraku. Karena saat ini saudaraku, iblis itu mengaum-ngaum seperti serigala berbulu domba. Dia itu akan keliling-keliling ingin menerkam kita supaya kita dapat untuk dibawa ke api neraka bersama-sama dia. Jadi itulah Bapak Saudaraku, renungan di pada pagi hari ini. Marilah kita bekerja sama, saling merangkul satu dengan lain, mendoakan satu dengan lain, menuntun satu lain, mengasihi sesama kita, sama manusia, supaya kita itu Bapak Saudaraku bisa sehati untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengatakan gerejaku yang benar, ajaranku yang benar. Jangan kita mengatakan seperti itu saudaraku, karena Yesus datang ke dunia tidaklah membawa gereja. Yesus datang ke dunia tidaklah membawa agama, tapi membawa kasih anugerah. Itu datang Yesus ke dunia saudaraku. Jadi wajiblah kita itu mengikuti jejak Tuhan Yesus. Wajiblah kita itu mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Jangan kita mengatakan saya yang paling benar, saya yang paling hebat, saya yang paling pintar, saya yang paling kudus. Jangan kita mengatakan seperti itu saudara. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang bersalah. Kita semua ini satu pun tidak kudus Bapak saudaraku. Kita semua ini adalah seperti debu saudaraku. Tidak ada lebih daripada sampah saudaraku. Jadi marilah kita kembali kepada Alkitab supaya kita ini bisa berharga di mata Tuhan saudaraku. Jika kita tidak kembali kepada Tuhan, kita ini tidak ada apa-apanya, tidak ada kemampuan kita, tidak ada kehebatan kita. Walaupun mungkin kita separuh dunia ini kita miliki saudaraku, itu tidak akan berharga, tidak akan berguna. Semuanya itu akan lenyap. Kan firman Tuhan mengatakan dunia beserta isinya akan lenyap saudaraku ketika nanti datang Tuhan Yesus kedua kalinya. Jadi itu untuk apa saudaraku? Untuk apa kita perjuangkan itu? Untuk keegoisan kita, untuk memperlihatkan, untuk kita mengatakan saya yang paling hebat, saya yang paling kuat, saya yang paling kaya. Ngapain kita mesti itu kita kejar saudaraku? Karena itu semuanya sirna, karena itu semuanya akan tinggal, semuanya itu akan landas saudaraku. Marilah kita mengejar kehidupan yang kekal itu, karena yang